Salam saudara-saudara, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang kita sembah, yang memberi kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Masih tetap bersama kami, GKSIA Jakarta. Hari ini pembicaraan kita adalah berpegang pada ajaran yang benar, 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Saudara, disadari atau tidak, ajaran palsu selalu terus menyerang gereja di setiap konteks kehadirannya. Tentu tanggung jawab kita bersama untuk terus mempertahankan ajaran yang benar di tengah ketidakbenaran dan kepalsuan yang ditawarkan. Dengan harapan kita memperkuat gereja sehingga mampu mempertahankan dirinya berdiri dalam kebenaran dan terus berkemenangan melawan kepalsuan. Pertanyaannya adalah, bagaimana gereja bisa mempertahankan ajaran kebenaran di tengah tawaran kepalsuan yang silih berganti datang untuk menggoda? Kita tidak akan pernah memahami ajaran itu palsu atau tidak kalau kita tidak memahami ajaran yang benar. Itulah sebabnya banyak orang Kristen terjerat ajaran palsu bukan karena kurang berdoa atau lalai beribadah atau dan yang lain, tetapi seringkali karena belum memahami ajaran yang benar. Firman Tuhan kali ini menjelaskan kepada kita 4 ciri ajaran yang benar yang menjadi pegangan untuk menolak ajaran palsu. Yang pertama, ajaran yang benar memiliki dasar yang benar, yaitu firman Allah tertulis dalam ayat 15 sampai 16. Kalau saudara perhatikan dalam teks itu, ajaran yang benar selalu bersumber dan berpijak pada kitab suci yang merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Sedangkan ajaran yang palsu berasal dari keinginan manusia untuk memuaskan dirinya dan segala upaya yang berpusat pada manusia. Sebagaimana tertulis dalam pasal 3 ayat 2 sampai 6. Saudara, sumber utama kebenaran adalah Allah. Tuhan itulah yang menyatakan dirinya melalui dan di dalam firman Tuhan atau Alkitab yang kita miliki. Dengan demikian, tolak ukur untuk memeriksa ajaran tersebut apakah palsu bukan sejauh mana ajaran itu mempengaruhi orang lain, melainkan apakah ajaran tersebut diajarkan oleh Alkitab secara utuh. Karena itu perlu memeriksa, perlu meneliti, perlu memahami Alkitab secara mendalam sehingga dapat menemukan keutuhan ajaran Alkitab. Tidak secara sembarangan tentunya mengartikan menurut keinginan dan tujuan kita, melainkan harus sesuai dengan maksud Tuhan melalui tulisan tersebut. Kedua, ajaran yang benar memiliki tujuan yang benar, yakni memperlengkapi umat Tuhan. Tertulis dalam ayat 6, bahwa kebenaran selalu mengajarkan orang ke jalan Tuhan, membawa orang untuk mengakui kesalahannya di hadapan Allah, memperbaiki perilakunya, dan mendidik sehingga senantiasa hidup dalam pola yang benar di hadapan Tuhan. Sedangkan ajaran palsu selalu bertujuan untuk menyesatkan, menyeret orang benar ke jalan yang menyimpang sehingga tersesat. Dengan kata lain, pembaharuan hidup yang menuju kepada pemulihan Allah adalah tujuan ajaran kebenaran. Kebenaran mengarahkan kita, semua orang percaya, untuk mengalami keutuhan hidupnya di dalam Kristus. Bertolak belakang tentu dengan ajaran palsu yang kelihatannya menyenangkan, namun berujung pada penyesatan hidup, menjauhkan orang percaya kepada atau dari tujuan yang Tuhan maksudkan. Ketiga, saudara, ajaran yang benar itu memiliki buah yang benar, yakni beribadah kepada Kristus dan berpegang kebenaran. Hal ini termuat dalam ayat 12 dan 14. Buah yang baik
selalu berasal dari pohon yang baik tentunya. Sama halnya dengan kehidupan, bahwa ketika berdasar pada ajaran yang benar dari Allah, tentu akan menghasilkan buah hidup yang baik dan berdampak bagi orang lain. Perbuatan-perbuatan yang menyejukkan, meneduhkan, membangun orang lain untuk kepentingan pemulihan Tuhan. Saudara, namun ajaran yang palsu menghasilkan buah yang jahat, penipuan, dan menyesatkan. Sebagaimana tercatat dalam ayat 13. Karena itu selalu bertujuan untuk pemuliaan dan kepentingan manusia, penyimpangan dan menjauhkan diri dari ajaran Tuhan. Itulah tujuan daripada ajaran palsu. Saudara, yang keempat adalah ajaran yang benar menghasilkan masa depan yang benar, yakni pembaharuan hidup. Ayat 16 sampai 17. Ajaran yang benar selalu menuntun orang mendekatkan diri pada Tuhan, memperbaharui hidupnya seturut dengan kehendak Allah, demi menemukan keutuhan hidupnya sebagai ciptaan Tuhan yang memuliakan nama Allah, memiliki masa depan cemerlang bersama dengan Tuhan pada masa kini dan masa yang akan datang. Namun dalam ayat 9 tergambar bahwa ajaran palsu memiliki masa depan yang kelam dan tidak akan pernah lebih maju, dikatakan demikian. Mereka akan berujung pada kesesatan hidup dan kebinasaan pada masa yang akan datang. Bukankah kita seharusnya merindukan dan menikmati ajaran yang benar dari Allah melalui firman-Nya? Saya percaya Tuhan pasti memampukan kita untuk berpegang terus dalam kebenaran-Nya. Selamat menghidupi ajaran yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya, kita tetap berjalan dalam ajaran benar untuk terus mengabdikan diri pada Allah yang agung. Amin.